Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa jumpa kembali di dalam acara kita bersama Closer to God. Kita terus berharap saudara diberkati melalui program kami ini, dan sungguh kami rindu kita semua sama-sama makin hari makin mendekat kepada Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita memulai Closer to God malam ini dengan berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus. Malam ini kami datang kepadamu dengan rasa syukur karena kasih setia Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari, rahmat-Mu yang selalu baru yang kami terima. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Kami juga dalam keadaan sehat dan baik, sehingga kami bersama-sama malam ini akan menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Engkau, dan sungguh kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah nanti Tuhan kepada setiap kami sungguh seperti rusa merindukan air, kami merindukan akan firman-Mu. Demi nama Yesus kami doa, amin. Bapak Ibu yang terkasih, seperti biasa kita akan memulai dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saudara di rumah masing-masing bisa mengangkat pujian saudara, naikkan dengan segenap hati. Itu satu hal yang menyenangkan Tuhan, satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami di sini akan memimpin saudara melalui rekan saya. Hari ini istimewa karena yang menolong kita dalam puji-pujian namanya 11-12 katanya. Ya, pemain keyboardnya adalah Jessica, yang memimpin pujian nanti adalah Jessica. Ya, nah, mereka serupa tapi tidak kembar, saudaraku. Ya, tapi mari kita bersama-sama angkat puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Silakan Jessica dan Jessica. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every beam? Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream? Jesus, it is you. Who brings me food from my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has trod with me through all that I have been? Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over my life, here and beyond, to the one thing true, Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak? Jesus, it is you. Who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak? Jesus, it is you. Who wears my guilt on his shoulders? Who holds my heart in his hands?
is you. So I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over my life, here and beyond, to the one thing true, Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over my life, here and beyond, to the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true, Jesus, it is you. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah.
indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Benar, saudaraku. Amin ya. Sungguh indah apa yang Tuhan rancangkan buat saudara dan saya. Kadang-kadang tidak terselami, kadang-kadang tidak mengerti. Tetapi yang perlu saudara tahu itu sungguh indah, sungguh baik. Baik, saudaraku yang terkasih, saya mengambil tema pada malam hari ini adalah Pillar of Cloud and Pillar of Fire. Tiang awan dan tiang api. Baik, kita akan membaca bagian nats firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-13. Silakan buka Alkitab saudara. Keluaran pasal 13, kita akan baca ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 demikian bunyinya. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan, ya. Dan dalam perjalanan Tuhan menuntun mereka. Tetapi kita akan jumpai nanti di dalam perjalanan yang sebetulnya itu bisa ditempuh dalam waktu singkat, tapi Tuhan sengaja memutar mereka sehingga memakan waktu yang sangat lama, bahkan 40 tahun dipakai untuk perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dalam waktu 2-3 minggu saja. Nah, kadang-kadang ini menjadi tidak terselami oleh manusia. Mungkin halnya itu bisa terjadi dengan saudara dan saya, ya. Tuhan mungkin saudara berpikir ada sesuatu yang saudara bisa capai dalam waktu yang singkat, ya. Tetapi Tuhan tidak memberikan itu. Dikatakan Tuhan sengaja memutar dan memakan waktu yang cukup lama, ya. Nah, disinilah saudaraku yang seringkali manusia tidak mengerti akan cara Tuhan, akan pimpinan Tuhan. Nah, kita akan belajar itu saudaraku, ya. Karena saya yakin dengan peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, mungkin saja hal itu saudara alami, ya. Sehingga melalui pelajaran ini kita nanti bisa mengambil satu kesimpulan. Yes, sungguh indah seperti pujian Jessica tadi. Sungguh indah, sungguh ajaib. Ya, bagaimana rancangan Tuhan bagi saudara dan saya. Nah, saudaraku, ada waktunya dalam kehidupan ini semuanya berjalan dengan indah, baik dan lancar sesuai harapan kita. Namun tidak jarang hidup ini juga berjalan dengan pergulatan, susah payah dan sangat berat. Nah, ketika semuanya lancar dan baik, nah, kita dengan sangat mudah mengatakan, yes, saya punya Tuhan yang baik, ya.
Namun ketika hidup ini berjalan dengan pergulatan tadi, dengan susah payah tadi, kita juga dengan cepat mengatakan Tuhan tidak adil. Tuhan, di mana Engkau? Ya. Nah, di sini kita melihat saudara dan saya, manusia ini seringkali tidak puas dengan pimpinan Tuhan. Sehingga ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi tantangan, kita mulai meragukan akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita ini. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu saya ingin memakai kutipan dari Santo Agustin ya, untuk mendorong saudara supaya kita ini tetap percaya, tetap yakin akan pimpinan Tuhan. Saint Agustin berkata demikian, trust the past to the mercy of God, the present to His love, and the future to His providence. Terjemahannya, percayakan masa lampau, masa lalu Anda pada belas kasihan Allah. Percayakan masa sekarang pada kasih Allah. Dan percayakan masa depan saudara pada pemeliharaan Allah. Nah, saudaraku, dari bagian yang kita baca tadi, saya akan membagikan kepada saudara beberapa kebenaran, ya, supaya kita pegang itu baik-baik dalam kehidupan ini. Sehingga kita bisa pada akhirnya tadi mengatakan, yes, sungguh indah hidup bersama dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan memberikan jaminan penyertaan dalam kehidupan orang percaya. Tuhan memberikan jaminan untuk penyertaan dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari jajahan Mesir, masuk ke tanah Kanaan, dalam perjalanan itu Tuhan menyertai mereka, saudaraku. Ya, perhatikan itu ayat 21 dikatakan demikian, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan pada waktu malam dalam tiang api. Tuhan berjalan di depan mereka, Tuhan memimpin mereka, saudaraku. Tuhan menyertai mereka dalam sepanjang perjalanan yang memang tidak mudah. Mungkin menemui berbagai macam tantangan, kesulitan. Bahkan kalau kita ikuti nanti pernah mengalami jalan buntu. Tetapi karena Tuhan ada bersama dengan mereka, kita tahu akhirnya sejarah mencatat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Saudara yang terkasih, dalam hidup saudara dan saya hal yang sama bisa terjadi. Mungkin ia akan mengizinkan kesukaran dan tantangan. Tetapi percayalah selalu ada tiang awan, yaitu penyertaan Tuhan yang meneduhkan. Atau mungkin Anda akan berjumpa dengan jalan-jalan hidup saudara yang gelap. Dan saudara berkata, aku tidak tahu apa yang harus aku berbuat, hidup yang gelap. Tetapi ada tiang api di sana yang akan menerangi jalan hidup saudara. Tuhan memberi jaminan penyertaan buat saudara dan saya. Saudara tidak sendirian. Ya, mungkin ia akan mengizinkan kesukaran dalam hidup Anda, tetapi sekali lagi ia tetap bersamamu. Tuhan tetap bersama dengan engkau. Dan ia akan memberikan damai sejahtera, ketenangan ketika kita menghadapi itu semuanya. Dan percayalah, pasti ada jalan keluar dari situasi yang sedang saudara hadapi. Karena Allah yang berdaulat, Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa itu adalah Allah yang mengatur hidup saudara dan saya. Allah maha besar, saudaraku. Allah maha tinggi. Ya. Ia begitu mengasihi dan peduli dengan saudara. Ia mau menuntun jalan hidup saudara satu persatu. Bukankah ini ajaib? Bukankah ini indah, saudaraku? Kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang percaya, ada jaminan penyertaan Tuhan. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Oh, saudaraku, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Kebenaran yang pertama, sebagai umat Tuhan, saudara harus yakin Tuhan memberikan jaminan penyertaan. Dengan tiang awan dan tiang api. Ketika persoalan saudara berat, ada tiang awan yang meneduhkan. Ketika saudara di dalam situasi jalan yang gelap, saudara tidak tahu mana yang saudara harus pilih, ada tiang api yang menerangi jalan saudara. Yang kedua, saudaraku, jalan Allah mungkin adalah jalan yang memutar, tetapi arahnya selalu benar.
ayat 17 dan 18 dikatakan apa? Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui padang gurun. Dikatakan dalam ayat 17, Allah tidak menuntun mereka ke jalan yang paling dekat. Ya, jalan melalui daerah Filistin. Tidak, ya, tetapi Allah justru memutar mereka di padang gurun, dan kita ketahui diputar-putar selama 40 tahun. Allah menuntun bangsa itu berputar. Allah mungkin juga akan memutar jalan hidup saudara. Tetapi perhatikan baik-baik, arahnya itu selalu benar. Ujungnya nanti pasti benar. Ya. Mungkin jalan Allah adalah jalan yang sukar, ya. Jalan Allah adalah jalan yang sempit, yang berbatu, ya. Mungkin jalan Allah harus mengharuskan saudara untuk memutar arah, bahkan seringkali berbalik arah, ya. Tetapi yang saya ingin tekankan, pasti arahnya itu benar, saudaraku. Karena pimpinannya tidak pernah salah. Ketika Tuhan memimpin saudara dan saya, pimpinannya itu tidak pernah salah. Ya. Jika saudara pernah mengalami hal seperti ini, ya, saya berharap saudara bisa sharing kepada kami, ya, untuk menguatkan mungkin yang lain. Saya sendiri mengalami bagaimana Tuhan memutar jalan hidup saya. Ya, pernah saya juga bertanya, Tuhan, mengapa demikian? Terlalu lama Tuhan. Tetapi akhirnya saya tahu Tuhan memutar saya untuk kebaikan. Dan arahnya tetap adalah arah yang benar, jalan yang benar. Pimpinan Tuhan akan mencakup masalah waktu dan tempat. Nah, kita harus yakin bahwa waktu Tuhan itulah waktu yang paling tepat. Dan tempat yang Tuhan pimpin itu adalah tempat juga yang paling tepat, yang paling baik. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita dengan satu sikap penyerahan, ya. Sikap penyerahan, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun jalannya memutar, yes. Walaupun dalam proses ini mungkin saudara akan menghadapi situasi yang sulit. Tetapi ingatlah, ada tiang awan dan tiang api yang menyertai saudara. Dan percayakan hidup saudara hanya kepada pimpinan Tuhan. Jangan, saudaraku, mengandalkan kemampuan saudara sendiri. Jangan mengandalkan akal budi saudara. Karena seringkali kita terlalu lebih percaya pada diri sendiri daripada percaya kepada Tuhan. Ya. Dan demikian juga di zaman yang serba instan ini, kita ingin dengan cara yang paling cepat, ya, jalan yang paling dekat. Tetapi kadang-kadang Allah akan memutar hidup saudara. Ini perlu saudara dan saya pahami, ya, supaya dalam kehidupan ini kita tidak menjadi atau gampang kecewa dengan Tuhan, tidak cenderung menyalahkan Tuhan, ya. Kita harus tetap berserah untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Manusia cenderung menghindari kesulitan dan tantangan, ya, tetapi Allah mengutamakan proses di dalam saudara menghadapi situasi itu. Itulah proses kehidupan yang saudara dan saya harus hadapi. Ia ingin kita menghadapi tantangan, karena kesulitan dan tantangan itu yang membuat Anda dan saya menjadi orang yang tangguh, orang yang kokoh bagaikan batu karang. Proses itulah yang membuat saudara dan saya bertumbuh menjadi dewasa dalam kehidupan kita, dalam hidup rohani kita khususnya, membuat kita menjadi berakar lebih dalam. Sehingga kita tidak mudah tumbang, saudaraku. Kita harus melalui padang gurun, ya, jalan yang Tuhan sediakan dengan berputar melalui padang gurun, tidak melalui jalan yang dekat, ya. Nah, seperti pujian tadi, dengan keterbatasan kita, mungkin kita tidak bisa menyelami, tidak bisa mengerti mengapa harus begitu, ya. Namun dari nats yang kita baca tadi, kita boleh yakin bahwa Tuhan mungkin memutar hidup saudara dan saya, tetapi arahnya selalu benar. Jangan saudara
keluar dari pimpinan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, ketika saudara dan saya hidup di dalam pimpinannya, maka saudara dan saya pasti akan mengalami pemeliharaan Allah. Ya, kalau saudara dan saya tetap berjalan di dalam jalan Allah, walaupun harus berputar, maka ada jaminan berikutnya, kita akan pasti mengalami pemeliharaan Allah. Ya. Lihatlah saudaraku, bahwa Allah memang memutar bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Tetapi ketika Allah memutar selama 40 tahun, Allah bertanggung jawab dengan kehidupan bangsa Israel. 40 tahun di padang gurun. Tetapi dengan cara yang ajaib, Tuhan memelihara mereka. Selama 40 tahun Tuhan menurunkan daging dan menurunkan mana dari surga. Free, saudaraku. Bukankah ini ajaib? Ya. Mungkin sudah bertanya, dari mana Mbok Su tahu? Mari kita buka supaya membuktikan akan kesetiaan Allah. Keluaran pasal 16 ayat 12, saudaraku. Ya. Tadi kita baca Keluaran 13, oke? Sekarang saya ingin saudara membuka Keluaran 16 ayat 12. Demikian bunyinya. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika bangsa Israel mulai bersungut-sungut, Tuhan selama di padang gurun kami bisa makan apa? Tuhan berkata, pada waktu senja kamu akan makan daging, pada waktu pagi engkau akan makan roti. Dan Tuhan berikan itu setiap hari, saudaraku. Perhatikan pasal 16 ayat 35 sekarang. Dikatakan orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Dikatakan orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, saudaraku. Dan kalau sudah baca kitab Keluaran, kita tahu bahwa setiap pagi Tuhan menurunkan mana dari sorga. Bukankah itu ajaib, saudaraku? Tidak pernah terlambat. Setiap pagi mana turun untuk memberikan pemeliharaan makanan kepada bangsa Israel. 40 tahun, saudaraku. Itu bukan waktu yang pendek. Tetapi Allah setia. Allah tidak pernah lalai. Artinya juga berkat Tuhan itu turun setiap hari. Hal yang sama, saudaraku. Jika kita adalah umat Tuhan yang hidup berserah kepada Tuhan, yang mau ikut di dalam pimpinan Tuhan, bahkan kita rela berputar, bahkan kita rela menghadapi situasi-situasi yang sulit, percayalah Tuhan memelihara hidup saudara. Dia sanggup menurunkan mana dari sorga 40 tahun lamanya. Ya. Yang lebih ajaib kalau sudah baca, setiap hari selama dalam seminggu, setiap hari, yaitu 6 hari Allah menurunkan mananya. Tetapi pada hari yang ke-6 Tuhan turunkan mana 2 kali lipat. Karena pada hari ke-7 Tuhan tidak turunkan mana. Hari Sabat dengan maksud supaya bangsa Israel fokus kepada ibadah kepada Tuhan. Ya, itu ajaib, saudaraku. Kadang-kadang saya berpikir selama 40 tahun makan makanan yang sama setiap hari, saudaraku. Makan mana? Bagaimana? Apakah mereka tidak bosan? Tetapi nyatanya mereka bisa menikmati mana itu setiap hari selama 40 tahun sampai dikatakan sampai di perbatasan tanah perjanjian. Inilah pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ya, Allah sanggup melakukan itu. Ya. Ketika mereka di dalam tengah perjalanan, mereka haus, mereka ingin minum, lalu mereka mendapatkan air yang di daerah air yang pahit di Mara, di daerah Mara. Tuhan mengubahnya menjadi manis. Keluaran 15 ayat 25. Saya ingin membuktikan bahwa ini adalah penyertaan Tuhan. Mari kita baca Keluaran 15 ayat 25, saudaraku. Ya. Ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu.
Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka. Perhatikanlah, air yang pahit dirubah ya oleh Tuhan menjadi yang manis. Ini juga adalah membuktikan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Saudara, tidak hanya Dia memberikan makanan, tidak hanya Dia memberikan minuman, tetapi kalau saudara baca kitab Ulangan, dikatakan bahwa pakaian yang dipakai oleh bangsa Israel tidak menjadi buruk dan kaki mereka tidak menjadi bengkak. Bukankah ini juga ajaib, saudaraku? Ya. Pakaian yang dipakai mereka itu tidak menjadi buruk 40 tahun, saudaraku. Ini keajaiban Tuhan. Kaki mereka berjalan di padang gurun yang kita tahu sangat panas, tapi tidak menjadi bengkak. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Ya. Dan pada akhirnya kita tahu mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Wow. Dan mereka, walaupun mereka harus menghadapi ya bangsa-bangsa lain di dalam proses untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka berperang dan Tuhan yang memberikan kemenangan. Ya. Allah yang pasti, Allah itu menghendaki kepercayaan dan ketaatan sepenuhnya dari saudara dan saya. Ya. Ada kalanya pimpinan Tuhan memang tidak cocok dengan hati kita. Kalau maunya kita tadi seperti bangsa Israel, maunya ambil jalan yang paling dekat, cepat sampai. Tapi Tuhan memutar. Namun demikian, saudaraku, tetaplah taat, tetaplah tunduk. Karena memberontak akan membawa saudara kepada hal yang lebih buruk. Oleh sebab itu, saudaraku, dari renungan kisah pada malam hari ini, kita bisa menyadari bahwa tiang awan dan tiang api dari Tuhan itu lambang penyertaan Tuhan. Tuhan yang setia. Walaupun kita harus melalui jalan yang memutar. Walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa harus demikian, tetaplah taat. Itu yang Tuhan inginkan. Saya ingin menutup, saudaraku, dengan satu kutipan bahwa life is a journey. This journey is started with faith, continued with faith, and finished with faith. Terjemahnya, hidup adalah sebuah perjalanan. Dimulai dengan iman, terus menerus dengan iman, dan berakhir dengan iman. Jika saudara dan saya sungguh mempunyai iman yang sedemikian kepada Tuhan, memulai dengan iman, terus menerus dengan iman, apapun terjadi, ini yang seringkali menjadi waktu-waktu yang krusial. Ya, ketika jalan berputar dan sebagainya tadi, ada banyak orang tumbang di sini. Tetapi saya minta saudaraku, dengan nasihat firman Tuhan, terus meneruslah dengan iman, terus menerus percaya kepada Tuhan, dan berakhir dengan iman. Maka saudara dan saya akan sampai kepada tanah perjanjian Tuhan itu. Saudaraku yang terkasih, ujian terbesar untuk iman saudara dan saya adalah ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita tetap dapat berkata, terima kasih Tuhan. Itulah ujian iman yang terbesar. Oleh sebab itu, saudaraku, saya akan mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Pillar of cloud and pillar of fire. Tiang awan dan tiang api. Yang pertama, Tuhan memberi jaminan penyertaan dalam kehidupan orang percaya. Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Artinya siang dan malam. Artinya juga setiap waktu, setiap saat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan saudara sendiri. Yang kedua, jalan Allah mungkin jalan yang memutar, tetapi arahnya selalu benar. Oleh sebab itu jangan protes ketika hidup saudara diputar oleh Tuhan. Mungkin kita tidak mengerti, mungkin kita tidak bisa menyelami, tetapi tetaplah di sana, saudaraku. Tetaplah tunduk kepada Tuhan. Percayalah Tuhan. Kalau kita tunduk pada pimpinan yang Tuhan, maka yang ketiga, kita akan mengalami pemeliharaan Allah yang ajaib. Seperti halnya bangsa Israel. Hal yang mustahil terjadi. 40 tahun
di padang gurun, tapi Allah yang setia menjaga dan memelihara. Mereka tidak kekurangan makanan, minuman, pakaian. Tuhan itu sungguh baik. Saya berharap kita pada akhirnya bisa seperti pujian tadi berkata, ya, aku mengangkat tanganku, menyerahkan hidupku kepada Engkau. Dengan satu keyakinan, Engkau punya rencana yang baik. Kita akan berkata, ya, sungguh indah Tuhan kita. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami rindu seperti renungan kami pada malam hari ini. Setiap kami yang ada di tempat ini, setiap saudara kami yang mengikuti secara online di rumah masing-masing, menyadari akan sungguh kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan betapa ajaib pemeliharaan Tuhan. Kami yakin Kau tidak pernah tinggalkan kami. Ada tiang awan, tiang api yang menopang hidup kami. Kami jalani kehidupan dari hari ke hari dengan tiang awan dan tiang api penyertaan-Mu. Dan seringkali kalau jika Engkau memutar hidup kami, biarlah kami rela menerimanya. Dan kami tetap berjalan, walaupun tidak mengerti akan mengapa itu harus terjadi. Tetapi kami yakin itulah yang terbaik. Dan kami mau Tuhan tetap taat kepada Engkau, karena kami akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana Engkau dengan ajaib memelihara bangsa Israel selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Kami yakin Engkau juga memelihara hidup kami. Terpuji nama-Mu, Engkau sungguh baik. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Saudaraku yang terkasih, sekarang sekali lagi tiba saatnya yang paling indah. Kita akan bersama-sama berdoa. Ya, berdoa. Kami yang ada di tempat ini, kami juga akan berdoa. Saya secara khusus akan mendoakan saudara. Ya, saya tidak tahu problem dan persoalan saudara masing-masing. Mungkin ada di antara saudara hari-hari ini sedang mengalami bagaimana Allah memutar hidup saudara. Saudara ingin menjangkau, meraih sesuatu dengan lebih cepat, tetapi Allah memutar. Dan itu memang sungguh tidak mengenakkan. Tapi mari kita berdoa supaya saudara tetap tekun di sana, kokoh di sana. Saya akan berdoa supaya pada akhirnya saudara akan mengalami rencana Tuhan yang indah. Yang kedua, kita nanti akan berdoa bagi saudara kita yang mungkin mengalami sakit penyakit. Ya, apapun sakit penyakit saudara, Alkitab berkata, mintalah belas kasihan kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Mari kita berdoa, minta campur tangan Tuhan, apapun itu saudaraku. Tuhan pernah menyembuhkan sakit yang berat, Tuhan juga menyembuhkan sakit yang ringan. Tuhan membangkitkan orang mati, percayalah Tuhan mendengar doa. Yang ketiga, kita akan berdoa bagi saudara yang mengalami situasi sulit di dalam krisis mungkin ekonomi. Tuhan kiranya memberkati dan mencukupi kebutuhan saudara. Ya, kalau saudara sungguh hidup di dalam Tuhan, percayalah seperti firman Tuhan hari ini, ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati saudara. Dan nanti kita akan berdoa tentu untuk persoalan yang lain. Mari kita sehati berdoa dengan iman kepada Tuhan. Kami datang kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh berdoa secara khusus bagi setiap orang yang mengikuti online di rumah masing-masing. Mungkin mereka mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel. Engkau sedang memutar hidup mereka. Engkau sedang memutar hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa supaya mereka tetap taat, tetap tunduk, tetap berserah, tetap percaya kepada Tuhan. Tidak memberontak. Karena Tuhan, kami sekali lagi diyakinkan pengaturan-Mu itu sungguh baik, sungguh indah. Berdoa Tuhan, biarlah kami tetap taat sampai kami di perbatasan tanah perjanjian itu. Sampai kami mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan rancangan-Mu yang terbaik. Tuhan berkati mereka yang sedang bergumul di dalam kehidupan ini. Menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan ini. Tuhan biarlah mereka tetap berdiri kokoh di atas dasar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah Tuhan. Biarlah mereka tetap percaya tiang awan, tiang api menyertai. Walaupun jalan yang harus berputar, tetapi arahnya selalu benar. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit.
Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan tolonglah, jamah, sembuhkan mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, mereka yang tidak berdaya, bahkan mungkin mereka yang sudah menghadapi situasi yang sangat sulit, di mana dokter mungkin sudah menyerah. Tuhan, izinkan hamba berdoa pada malam hari ini dengan satu keyakinan, Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Engkau selalu sanggup. Ada saudara-saudara kami yang dalam bergumulan sakit yang berat, menghadapi penderitaan. Tuhan, kiranya Engkau jika boleh meringankan penderitaan mereka, memberikan damai sejahtera ketika mereka harus mengalami sakit penyakit ini. Berdoa Tuhan, kiranya Tuhan tolong mereka dan memberikan jamahan. Berdoa bagi saudara kami yang sedang menghadapi kesulitan, krisis ekonomi, menghadapi masa-masa sulit, kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Mungkin pekerjaan yang sudah mulai kacau, bisnis yang sudah mulai turun. Tuhan tolonglah. Engkau Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati mereka. Kiranya Tuhan mencukupi segala kebutuhan dari anak-anak-Mu ini. Kami yakin burung di udara Tuhan pelihara, bunga di bakung Tuhan hiasi. Engkau juga akan menjaga anak-anak dan memelihara anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa bagi kehidupan dalam keluarga yang sedang menghadapi persoalan, kiranya Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik. Ada situasi-situasi yang dimana secara manusia tidak bisa dipulihkan, tetapi kami tetap percaya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup memulihkan kehidupan dalam keluarga, dalam pernikahan, sehingga kami boleh mengalami kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dengan iman, kami percaya jawaban Tuhan itu yang terbaik. Kami berserah kepada-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menutup dengan sebuah pujian. Kembali Jessica dan Jessica akan memimpin saudara di dalam puji-pujian ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Silakan. Yang penuh dengan belas kasihan, berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku
berikanku hati untuk terus melangkah di dalam rencanamu. Saudaraku, kita akan akhiri Closer to God ini. Namun sebelumnya saya memberi info kepada saudara, jika saudara membutuhkan dukungan doa kami atas segala persoalan saudara, apapun itu, dan saudara mau untuk bersama-sama di dalam pergumulan ini dengan kami akan berdoa buat saudara. Silakan saudara menghubungi chat yang WA yang ada di bawah ini, saudara bisa chat persoalan saudara, kami punya tim doa yang akan mendoakan saudara. Dan jika saudara ada update info bahwa Tuhan sudah menjawab doa-doa saudara, saudara juga boleh memberikan laporan atau info ini melalui WA yang tertera di layar saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari sekarang kita akan akhiri dan terimalah berkat daripada Tuhan. Bukalah hatimu, tadahkan tanganmu dan terimalah dengan iman berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui pergumulanmu pada hari ini, yang melampaui hidup yang sedang diputar oleh Tuhan. Tuhan memberikan kau damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala situasi itu. Penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye saudaraku, sampai ketemu pada acara Closer to God 2 minggu mendatang. Tuhan memberkati. Amin.